Jason. Duitnya nih. Nih. Mau gendong apa? Gendong aja ya hujan ya. Iya. Ayo ambil payungnya. Ya, Itu. ayo. Itu ambil payungnya. Ye, sit. Jualan beng beng besobek. حي على Itu suara apa? Suara apa itu? Suara apa itu? Alhamdulillahil mahmud al-malikil mahmud al-musi minal adami minal wujud ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul majud wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tuqi wa intuha min hawlil yawmil maw'ud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul maw'ud amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan hingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Selawat dan salam marilah kita akan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat bimbingan dan salat daripada beliau kita diarahkan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi khutbah pada Jumat ini adalah hakikat bersyukur. Pada Kok habis baterainya? Oh. pesan kepada para jamaah, utamanya pada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyukuri anugerah dan kenikmatannya, menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Kita jernihkan batin untuk bertahan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, tawadhu dan tadarus sebagai bentuk penghambaan dan kecintaan kita kepadanya. Selanjutnya marilah kita bangun kehidupan kita dengan akhlak karimah yang selalu berorientasi kedudukan makanan religius yang lebih tinggi, yaitu takwa, agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keharusan, karena dia sadar bahwa tak sedetik pun dari hidup yang dilaluinya tak lepas dari nikmat Allah. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu bermanfaatkan dan menikmati fasilitas serta anugerah Allah Subhanahu wa taala tanpa
hanya dapat dijangkau dan didapat oleh rasa dan mata. Andai kita mencoba untuk menghitung anugerah dan nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha la'afurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Quran surat An-Nahl ayat 18. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya ada sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut menyatakan secara tegas tentang syukur dan implikasinya serta akibat buruk yang akan menimpa orang yang mengingkari anugerah dan nikmat Allah. Hadirin jamaah nikmat Allah, kekayaan dan harta benda apabila tidak disyukuri akan menjebak diri kita pada mental materialistik, hidup dalam alam konsumeristik yang diperbudak oleh harta dan kekayaan. Pada akhirnya akan menjauhkan kita dari jati diri sebagai manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya yang artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra sesungguhnya tak bermoral dan tak tahu diri orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, apalagi sebagaimana telah kita ketahui bahwa sesungguhnya manfaat dari sikap bersyukur itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri, dan sedikit pun Tuhan tidak akan mengambil keuntungan dan tidak pula mendapatkan kerugian dari sikap hamba-Nya. Apakah dia bersyukur atau bahkan justru sebaliknya? Alangkah buruk dan hinanya akibat dari orang-orang yang tidak mau bersyukur dan menukar kenikmatan Allah dengan kekufuran. Perhatikan firman Allah yang artinya, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Quran surat Ibrahim 28. Masuk ini marilah kita terus menuju berusaha bersyukur dan nikmat karunia Allah yang telah dicurahkan kepada kita semaksimal mungkin. Kita gunakan umur, harta benda, kesehatan dan kemampuan tenaga serta ilmu yang kita miliki untuk berbakti kepada Allah, memberikan kemaslahatan dan kemanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Realisasi syukur yang benar dan proporsional sesuai dengan fungsi yang nikmat itu diberikan, yaitu ketaatan kita sebagai hamba yang pandai dan banyak bersyukur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Rabbi